Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim atau sebagai seorang yang memeluk agama Islam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menyeru kepada orang-orang yang beriman terhadap dua hal. Hal yang pertama ialah takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sebagai orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan penggalan ayat ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwasanya ada di kalangan orang-orang yang terlihat bertakwa namun tidak bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Maka dari itu khatib di dalam khutbahnya selalu memperingatkan agar kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan sebenar-benarnya takwa. Itulah hal pertama yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam penggalan ayat ini. Kemudian hal kedua ialah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Janganlah kita mati meninggal dunia kecuali kita memeluk agama Islam. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ialah agama Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya ialah agama Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyerukan di dalam penggalan ayat ini agar kita memperkuat agama kita, memperkuat status keislaman kita dengan cara kita mengamalkan apa saja yang diajarkan di dalam agama kita, dan tentunya menjauhi apa saja yang dilarang di dalam ajaran agama kita. Seorang yang tidak beragama muslim tentunya dia berstatus sebagai seorang yang kafir. Na'udzubillah. Orang kafir tentunya sebagaimana yang kita ketahui, mereka akan mendapatkan azab neraka. Mereka akan mendapatkan kekekalan nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan azab, akan mendapat siksanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus mempertahankan sekuat-kuatnya agama Islam ini. Sekuat-kuatnya agama di dalam diri kita, di dalam hati kita, kita perkuat. Mengapa demikian? Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan sebagai seorang yang kafir. Karena sesungguhnya orang yang kafir apabila dia memiliki harta yang begitu banyak, memiliki kepunyaan yang begitu luas, untuk menebus apa yang nantinya ia akan dapatkan berupa siksa di hari kiamat, tentu itu tidak akan dapat menebusnya. Walaupun orang kafir memiliki harta sebanyak satu pulau, niscaya harta yang sebanyak satu pulau itu tidak akan dapat menebus apa yang nantinya akan didapatkan oleh orang-orang kafir. Walaupun orang kafir memiliki harta sebanyak satu benua, satu negara, tidak akan dapat menebus apa yang nantinya mereka akan dapatkan di hari kiamat nanti. Walaupun orang kafir memiliki harta sebanyak seluruh dunia ini, maka harta tersebut atau kepunyaannya tersebut tidak akan dapat menebus apa yang nantinya mereka akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa siksanya di hari kiamat nanti. Hal ini tergambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, seandainya, sekiranya mereka memiliki apa yang ada di bumi ini seluruhnya, fil ardi jami'a, di dunia seluruhnya di bumi ini, wa mislahu ma'ahu, bahkan memiliki dua kali lipatnya atau semisal dengan apa yang ada di seluruh dunia ini, liyaftadu bihi min adabi yaumil qiyamah, untuk menebus dirinya dari siksa pada hari kiamat nanti, ma tuqbila minhum, sesungguhnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima tebusan tersebut atas apa yang nanti mereka akan terima nanti di hari kiamat. Walahum adabun alim, dan bagi mereka ialah adab yang sangat pedih. Di dalam ayat ini tergambar jelas bahwasanya
Orang kafir, orang yang tidak beragama Islam, orang yang bukan orang muslim, walaupun mereka memiliki harta seluruh dunia, bahkan harta yang mustahil, yaitu 2 kali lipatnya dunia, untuk menebus apa yang mereka akan disiksakan nanti di hari kiamat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka ialah azab yang pedih. Oleh karenanya kita harus memperkuat status keislaman kita. Kita harus memperkuat ajaran agama yang kita amalkan. Kita memperkuat status keagamaan kita, status keislaman kita dengan cara kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara penuh. Kita menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan dalam ajaran agama Islam secara penuh. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya orang-orang kafir tentunya ialah orang-orang yang merugi. Lalu apa yang terjadi dengan orang kafir ini? Tentunya mereka akan masuk neraka. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya orang yang masuk neraka pastinya akan ingin keluar dari neraka. Bagaimanapun ucapan yang mereka lontarkan nanti, bagaimanapun ucapan yang mereka lontarkan ketika di dunia, tidak apa-apa, saya akan disiksa cuma 1 hari. Tidak apa-apa, saya akan disiksa hanya sebentar. Bagaimanapun seorang yang hidup di dunia ini menyatakan bahwasanya mereka tidak masalah disiksa sebentar di hari kiamat nanti, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala nanti, tentunya di hari kiamat atau nanti di neraka mereka akan menyesal dengan perkataan mereka tersebut. Maka dari itu marilah kita perkuat agama kita, perkuat amalan kita, perkuat ibadah kita. Tergambar di dalam lanjutan ayatnya bagaimana orang kafir bahwasanya mereka ingin keluar dari neraka. Yuriduna ayyakhruju minan nar, mereka ingin keluar dari neraka. Wa ma hum bikharijina minha, akan tetapi mereka tidak akan dapat keluar dari neraka. Walahum adzabun muqim, dan bagi mereka ialah adab yang kekal. Oleh karenanya di ayat tadi diserukan kepada orang-orang yang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita dan menjaga keislaman kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim.